Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Kota Cilegon. Jumpa lagi bersama saya Mega di podcast Cilegon Maju dari Studio Diskom Info Kota Cilegon. Warga Kota Cilegon, pada kesempatan ini Mega akan membahas terkait kebijakan dan juga program dari pemerintah Kota Cilegon yang tentunya pro rakyat dan juga dalam upaya peningkatan pembangunan di Kota Cilegon. Mega nggak sendirian. Sudah ada pakar di bidangnya, dan kali ini Mega bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Ibu Heni Anita Susila. Selamat datang, Bu. Ya, selamat datang juga. Ya, selamat datang di podcast Cilegon Maju. Apa Terima kabarnya, kasih. Bu? Kabar baik. Jadwal padat. Padat sekali. Padat sekali. Emang sulit sekali warga Kota Cilegon ya, karena Wonder Woman di samping Mega ini agendanya penuh selalu ya, Bu ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan selalu sehat lah. Amin ya. Oke nih Bu, kita langsung aja ya mau bahas nih. Kalau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon ini programnya apa sih, Bu? Sebetulnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan banyak sekali program. Tapi memang ada program-program prioritas ya. Kemudian program-program yang pro rakyat. Selain itu kan sekarang di Dinas Pendidikan juga ada satu bidang baru, yaitu bidang kebudayaan yang juga memang memiliki program yang ada kegiatan-kegiatan melibatkan masyarakat banyak lah gitu ya, terutama para pegiat seni dan budaya di Kota Cilegon. Oke. Nah, tadi sudah disinggung kan ya sama Ibu, program prioritas salah satunya apa nih, Bu, kalau dari Dinas Pendidikan? Ya, mungkin juga banyak ya program prioritas ini, ada beberapa lah gitu. Yang pertama tentang beasiswa full sarjana yang sebetulnya ini sudah tersosialisasi ke masyarakat gitu ya, karena ini merupakan program prioritas yang sudah tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kota Cilegon tahun 2021 tahun 2026. Program ini sudah berjalan loh, Mike ya, dari tahun 2021 dan sekarang ini tahun ketiga. Tahun ketiga, dan mudah-mudahan ini nanti program ini selama 5 tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, 2025. Dan program ini juga yang menjadi banyak sekali penghargaan ya yang Pak Wali dapatkan terkait tokoh inspiratif Pak Wali di bidang ini untuk peningkatan SDM dan bidang pendidikan. Nah, program ini sebetulnya kan bukan program bukan program populer gitu kan ya, bukan program yang membangun fisik gitu kan, tapi membangun sumber daya manusia. Nah, beasiswa full sarjana targetnya adalah 5.000 mahasiswa. 5.000 mahasiswa. Cukup banyak. Iya, benar. Dan itu bila dikalikan 3 juta dikali 8 semester, itu pemerintah Kota Cilegon harus mengucurkan anggaran sebanyak 120 miliar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Ini luar biasa ya. Benar. 120 miliar kan uang yang tidak sedikit gitu kan. Banyak banget itu ya, Bu ya. Betul. Nah, program ini kita ini di tahun ketiga ini memang sudah berjalan ya. Kalau tahun 2021 kemarin kita dari 1.000 target, 1.000 mahasiswa ya, target karena memang anggarannya ada di anggaran perubahan, akhirnya kami hanya bisa memberikan manfaat kepada 523 orang mahasiswa. Kemudian di tahun 2022 juga hanya kepada 1.208 ya mahasiswa. Dan di 2023 ini karena targetnya memang harus 3.000, jadi itu 1.269 mahasiswa. 1.269 mahasiswa. Jadi digenapkan menjadi 3.000 ditargetkan. Dan insya Allah tahun ini target itu tercapai. Karena pada saat ini proses verifikasinya sudah berjalan ya. Kita barangkali nanti akan diberikan beasiswa ini kepada yang mahasiswa semester pertama tentunya dulu. Ini nanti di bulan November. Baru dibuka nanti di bulan November. Diberikan, disalurkan disalurkan ya, disalurkan kepada mahasiswa.
Dan tentu saja ada syarat-syaratnya. Nah itu dia, padahal Mega mau nanya udah langsung. Jadi gimana nih Bu syarat-syaratnya biar bisa ikutan beasiswa full sarjana gitu kan? Ini banyak sekali ya masyarakat yang bertanya, baik itu melalui media sosial dari IG-nya Dindikbud, kemudian juga Facebook, kemudian juga IG ibu sendiri gitu kan. Langsung langsung bertanya di Facebook, di message ya. Mereka bertanya tentang persyaratannya apa sih Bu untuk mendapatkan. Memang yang kami prioritaskan yang mendapatkan beasiswa full sarjana ini adalah mahasiswa baru semester 1 ya. Kemudian tahun lulusan SMA-nya itu 3 tahun ke belakang. Maksudnya kalau sekarang tahun 2023 berarti yang bisa diterima, bisa mendaftar adalah 2023, lulusan 2022 dan lulusan 2021. Nah, persyaratannya salah satunya itu. Yang kedua, karena memang kita punya 2 kategori, ada kategori tidak mampu dan kategori berprestasi. Nah, ini yang kita bicarakan terlebih dahulu, ada kategori tidak mampu ya. Yang karena tidak mampu berarti kan harus dibuktikan dengan bukti-bukti fisik. Salah satunya adalah SKTM atau DTKS ya, yang biasa di Dinas Sosial, kemudian surat keterangan tidak mampu sampai ke tingkat kecamatan. Kemudian juga memang harus ber-KTP Kota Cilegon. Walaupun walaupun baru pindah tetapi harus sudah berdomisili di Cilegon selama 5 tahun. Nah itu biasanya dibuktikan dengan kartu keluarga dan KTP calon penerima beasiswa. Nah setelah itu berjalan ya tentu saja selama 1 semester tuh apabila mahasiswa yang IPK-nya indeks prestasi kumulatifnya tidak mencapai 3 atau 3 ke bawah itu dengan sendirinya gugur. Langsung jadi gitu? Kita langsung cut. Jadi yang hanya IPK 3 saja nanti ketika selesai semester 1 ya mau ke semester 2 itu yang bisa melanjutkan atau penerima manfaat beasiswa ini bisa dilanjutkan pada saat mereka memiliki IP-nya 3 ke atas. Jadi 3, 3,1 gitu kan atau 3,0 sekian itu boleh. Kalau turun di-cut? Di-cut. Ada nggak sih yang begitu Bu? Ada. Oh ada? Kalau nggak salah ya di tahun 2021, 2022 itu ada 13 orang, kemudian kalau sampai hitungan ada 60 orang, ada kurang lebih 60 orang. Totalnya? Iya total. Dan itu kita tergantikan 60 orang lagi nanti misalkan yang direkrut kemudian tahun berikutnya gitu. Oke, jadi ada yang gugur, masukin lagi gitu. Jadi sehingga jumlah target dari mahasiswa penerima manfaat ini selalu memang untuk tahun ini harus 3.000 loh gitu targetnya, seperti itu. Nggak boleh berkurang ya, kalaupun ada yang nggak memasuki kriteria, turun IPK-nya cari lagi. Dan tentu saja untuk mahasiswa yang tidak mampu ini adalah perguruan tinggi yang sudah MOU dengan pemerintah Kota Cilegon. Ada berapa banyak nih Bu? Untuk saat ini kemarin baru 5 lagi ya, nambah dari 19 tambah 5 24. Lumayan. 24 perguruan tinggi, ada perguruan tinggi negeri 2, Untirta dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin ya. Oh ya, sekarang ada universitas terbuka juga ada nambah 3 berarti ya. Ada 4 ya. Oh 3 yang lainnya swasta. Nah itu untuk kategori tidak mampu atau yang berprestasi di universitas negeri. Yang mandiri ya mereka itu daftar sendiri di aplikasi Si Cerdas, melalui aplikasi Si Cerdas, tetapi dengan syarat tentu saja mereka sudah diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia atau juga di luar negeri untuk tahun ini. Jadi mau keluar negeri pun masih bisa biayain gitu. Kalau misalnya ada adiknya Mega mau ke Mesir gitu kan, itu bisa mengajukan dengan persyaratan memang dibantunya 3 juta rupiah per semester. Jadi dibantu selama 8 semester gitu. Jadi ini dibantu di UKT-nya gitu ya Bu ya? Di UKT-nya. Dan alhamdulillah nih bulan November ini insya Allah kita akan salurkan beasiswa ini dengan jumlah kurang lebih 1.269 1.269 ya dari kategori yang tidak mampu dan berprestasi.
Dan Bu, tadi kan kalau yang universitas mandiri gitu kan, untuk semua universitas yang ada di Indonesia, ada gitu Bu sampai nggak ke Papua atau kemana gitu kan? Kalau Papua belum. Belum. Tetapi kalau di Sumatera, Jawa ya, Undip, kemudian Brawijaya, Unpad, UI itu udah ada, banyak yang masuk ke kita. Universitas bergengsi gitu kan ya, itu udah masuk juga. Betul. Keren. Atau mungkin ada orang Cilegon yang kuliah di Medan, di Universitas Sumatera Utara, itu kan negeri, itu bisa mendapatkan beasiswa ini gitu. Intinya harus berKTP Kota Cilegon. Iya. Nah, kalau yang memang dia sekolah di Kota Cilegon, kayak misalnya di daerah perbatasan itu kan, kayak Mancak ataupun ke wilayah Bojonegara, dia misalnya dari dia warga KTP-nya Bojonegara, sekolahnya di SMK Negeri 3, ya kan? Bisa. Padahal lokasinya dekat, itu tetap nggak bisa ya? Nggak bisa, kecuali dia ada pindah 5 tahun, terus KTP Cilegon baru bisa mengajukan. Jadi memang program ini kan dari pemerintah Kota Cilegon diperuntukkan untuk warga Cilegon, diutamakan ya, karena memang kita ini ingin masyarakat Cilegon ke depan itu adalah masyarakat yang cerdas, yang punya kompetensi ya, yang bukan hanya di perusahaan-perusahaan nih. Cilegon kan kawasan industri ya. Iya benar. Iya, bukan hanya menjadi security gitu, tapi juga jadi manajernya, jadi bahkan mungkin direkturnya gitu ke depan, karena kita sudah meluluskan anak-anak muda menjadi Cilegon ini menjadi sarjana gitu kan, karena S1 memang. Ya, SDM-nya ditingkatkan. Betul. Ya Bu ya. Jadi orang Cilegon bukan cuma penonton lagi kan, datang, tapi juga pelakunya gitu ya. Betul. Nah, ini beasiswa full sarjana. Terus ada juga nih beasiswa lainnya ya Bu Yun ya? Iya, ada program beasiswa. Kalau tadi beasiswa full sarjana itu memang di bidang P2 PNF ya. Kemudian kalau beasiswa yang untuk anak-anak tidak mampu ini di bidang pendidikan dasar. Ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak mampu orang tuanya, jadi dibayarkan SPP-nya gitu loh. Nah, ini memang ada anak-anak yang SMP ya, dan setara lah SMP kan MTS ya. Kemudian juga ada SKH ya. SKH itu sekolah kebutuhan khusus. Begitupun di SD itu SD, MI dan MDTA yang sekolah agama itu sore itu juga mendapatkan. Iya. Program ini memang sudah berjalan ya, dan tahun ini juga akan disalurkan insya Allah di awal Desember, karena memang diskaliguskan gitu 1 tahun langsung anggarannya. Betul. Ini caranya gimana nih Bu, biar bisa ikutan gitu kan beasiswa untuk anak kurang mampu ya? Dan ini berlakunya untuk sekolah swasta? Betul. Kan kalau negeri biasanya sudah ada BOS, biaya operasional sekolah ya. Kemudian juga ada BOSDA gitu kan. Sementara di madrasah yang taruhlah MDTA itu kan juga kita perlu memberikan bantuan juga pemerintah Kota Cilegon. Ini ada di bawah koordinasi Kemenag, sebetulnya kewenangan Kemenag. Tapi kan kita tidak melihat apakah itu Dindik, Kemenag, tapi kita melihat itu adalah anak-anak kita, anak-anak Cilegon gitu, warga Cilegon. Nah, persyaratannya sebetulnya mudah kalau yang jadi diusulkan oleh sekolah setahun sebelumnya melalui aplikasi e-hibah. Kalau nggak salah, iya. Dan itu diusulkannya oleh sekolah, jadi bukan kami yang mengusulkan. Dan nanti akan diverifikasi oleh Dindik, dan itu nanti akan diinformasikan bahwa yang menerima dana beasiswa ini untuk anak-anak kurang mampu ini, nanti kita informasikan ke sekolahnya, melalui sekolahnya. Jadi memang ini laporannya dari sekolah gitu kan? Iya, betul. Dan memang besarannya juga berbeda ya dengan mahasiswa. Iya, nilainya itu kalau untuk SD itu 60.000 per bulan. Berarti kalau setahun 720.000 per anak ya per tahun. Kemudian ada juga yang MDTA memang berbeda. Kalau MDTA ini 50.000, jadi 600.000 per tahun. Itu untuk tingkatan SD sederajat. Kalau untuk tingkatan SMP ini 90.000 per bulan. Kalau dikali 12 kan udah 1.080.000. Jadi cukup banyak juga memang, dan ini kita lihat itu sangat membantu untuk orang tua ya, terutama untuk orang tua yang tidak mampu.
yang anak-anaknya bersekolah di Sekolah SD swasta dan SMP swasta. Sudah gitu. berapa banyak nih Bu kalau untuk beasiswa anak-anak miskin ini? Sebetulnya dari tahun ke tahun kan kita memang sudah berjalan program ini, dan di tahun ini Ibu boleh ya buka catatannya boleh dong. biar nggak tahu ini. Nah ini biar apa ya, valid gitu. Untuk tingkat SD atau SLB atau SKH ya dan MDTA ini jumlah siswanya ada 539 siswa. Oke. Kemudian untuk SMA ada 1013 siswa. Iya, jadi kurang lebih yang kita bantu adalah hampir 900-an ya? Iya, 1000 nggak nyampe 900. Ini data tervalid sih ya. Ini 1550 kayaknya. Iya, sekitar Dan segitulah. Anggarannya kurang lebih 1,7 M. Iya. Dan itu diberikannya per tahun Per gitu tahun. kan ya. Jadi sekaligus dari Januari sampai Desember. Itu akan kita berikan di awal Desember gitu. Dan berarti kan ini sekolah yang mendaftar ya Bu ya. Kalau tadi kan jumlah Tapi siswa diberikannya langsung loh kepada siswanya. Oh, langsung ke siswa. Iya. Cuma Bukan sekolah ke yang mengusulkan sekolahnya, namanya betul. gitu. Oke. Karena kan sekarang ini sistemnya by name by address. Nggak boleh misalkan nanti sekolah yang di kolektif gitu kan. Sekarang nggak seperti itu. Kita by name by address. Jadi melalui tabungan anak-anaknya. Langsung ke rekeningnya. Ih, keren ya. Jadi biar langsung tepat sasaran. Betul, gitu langsung kan. ke yang berhak menerimanya. Gitu. Nah, nanti setelah kayak udah diterima nih Bu, ya kan si anak A, B, C, D dari sekolah ini gitu kan. Nanti kayak ada pemantauan lagi atau bagaimana? Iya, tentu saja kami melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah itu sudah misalkan gini, sudah diterima oleh anak tapi orang tuanya tidak memberikan si anaknya ke sekolahnya. Oh, ke sekolah. Padahal dia harusnya kan membayarkan SPP ya. Kalau swasta kan ada SPP-nya. Kalau negeri memang kita sudah ada digratiskan ya SPP itu, tapi kalau swasta kan harus bayar ke yayasannya gitu kan, ke sekolahnya. Nah ini kadang-kadang ada juga yang sudah diterima tapi tidak dibayarkan. Nah itu kan nanti orang tuanya kita biasanya dipanggil oleh sekolah. Nah kita kan juga memantau itu gitu. Jadi memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa itu uang tuh bukan untuk ibunya, uang sekolah, bukan untuk beli sembako ke pasar, tapi untuk SPP anaknya gitu. Sementara SPP-nya masih nunggak ya, padahal uangnya sudah diterima kan itu bahaya gitu kan. Karena memang tidak ke sekolah uangnya kan ke anak. Jadi kita juga sosialisasi kepada orang tuanya agar uang ini tidak digunakan oleh orang tua untuk hal-hal yang lain, tapi untuk membayar SPP gitu. Buat pendidikan anaknya. Aduh, jangan sampai salah ini ya. Mentang-mentang dapat uang gitu kan ke rekening anaknya nggak tahu dipakai emaknya gitu ya. Iya. Tapi insya Allah kayaknya sudah mengerti lah masyarakat Cilegon ini ya terhadap hal-hal seperti itu. Ini baru beasiswa aja udah banyak banget ternyata ya Bu ya, yang diberikan dari pemerintah Kota Cilegon ke warganya, jadi langsung ke warganya. Nah itu dari bidang pendidikan, karena kan saat ini Dinas Pendidikan ada kebudayaannya ya Bu ya, sudah berubah nih. Iya, dulu di Disbudpar kan, Disbudparnya merger, pariwisata ke Dispora, kebudayaannya ke Dindik. Betul. Jadi tugasnya tambah banyak. Ada tambahan lagi nih Bu tentang kebudayaannya gitu kan. Kayaknya dengan mau ada sesuatu gitu kan, mau ada acara besar nih kayaknya. Betul. Kita ini di bidang kebudayaan ya Dindikbud ini akan mengadakan satu event yaitu Kirab dan Festival Budaya yang akan diikuti oleh kota kabupaten seluruh di Provinsi Banten. Tapi memang ada juga yang ikut partisipasi dari luar Banten, yaitu yang sudah mendaftarkan itu ada Yogyakarta. Nah, Kirab dan Festival Budaya ini, kalau Kirab kan pawai gitu loh, pawai budaya. Jadi menampil ini per kecamatan, kemudian dari kota kabupaten. Jadi nanti akan ada peserta mewakili kecamatan, mewakili kota kabupaten yang di Provinsi Banten, termasuk yang Jogja juga. Ini menampilkan kesenian dan budaya tradisionalnya masing-masing khas masing-masing daerahnya gitu loh. Dan rutenya ini nggak jauh-jauh. Dari mana ke mana? Nggak jauh-jauh, cuma dari Bonakarta ke rumah
Dinas Wali Kota. Nah, itu untuk kirabnya. Jadi konsepnya memang menampilkan kesenian tradisional atau kebudayaan daerah masing-masing. Nah, kalau untuk festivalnya kita juga mengadakan festival atau lomba kesenian tradisional dan lomba tari. Itu pun diikuti oleh kecamatan, perwakilan dari kecamatan yang terdiri dari sanggar-sanggar yang berdomisili di kecamatannya masing-masing gitu kan. Kemudian juga dari sanggar-sanggar yang ada di kota kabupaten provinsi Banten gitu. Semuanya alhamdulillah 8 kota kabupaten di Provinsi Banten ini sudah menyatakan akan ikut serta gitu kan. Sudah terdaftar. Kita kan membuka pendaftarannya di Google Form ya, dan itu sudah terisi. Insya Allah gitu. Kapan ini Bu pelaksanaannya? Insya Allah ini menurut agenda, menurut jadwal di kami itu tanggal 11 November. Bulan depan, 11 bulan depan, November iya, ya. betul. Bakalan ramai dong ya, iya, ribuan. Mudah-mudahan. Kita juga akan minta dukungan ya ke Disporapar nih, padahal PLT-nya Ibu juga. Bener-bener kan luar biasa untuk etnik karnivalnya kan yang khas. Biasanya kan kalau dulu ada di Disputpar ada CEC itu ya. Bener. Nah, karena sekarang pariwisatanya ada di Dispora, jadi kita juga sudah mengirimkan surat dari Dindik ya, agar supaya ini talent-talent CEC itu bisa ikut serta. Kemudian dimeriahkan biasa dengan drum band, dengan pasukan pengibar bendera juga. Tentu akan meriah lah, diikuti oleh masyarakat juga. Kita sudah koordinasi dengan camat-camat, juga dengan kota dan kabupaten yang lain. Ini kan Bu ya, bukan hanya warga kota Cilegon tapi mengajak dari kabupaten kota lain gitu kan. Jadi tujuan utamanya apa nih Bu? Sebetulnya kan kalau kebudayaan, kesenian itu ada misi ya, kita memperkenalkan. Selain itu juga menjalin silaturahmi. Biasanya kan kalau biasanya kita yang diundang loh ke kota kabupaten lain. Sekarang saatnya Cilegon mengundang kota kabupaten yang lain ke Cilegon gitu kan. Dan ini kan juga bisa menambah PAD kita, ada tamu nginep di hotel, kan seperti itu. Jadi insya Allah lah, ini mungkin baru pertama kali karena kita COVID ya selama 2-3 tahun ini, dan ini event yang mungkin baru setelah COVID, baru ini event yang besarnya gitu loh. Mudah-mudahan makanya melalui podcast ini gitu kan, kami ingin mengajak kepada warga masyarakat Cilegon, nanti juga anak-anak sekolah, baik itu ibu-ibu rumah tangga, di tanggal 11 November menyaksikan acara yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, yaitu Kirab Budaya, Pawai Budaya, yang akan menampilkan berbagai macam kesenian tradisional, kebudayaan daerah dari kota Cilegon sendiri, 8 kecamatan, kemudian dari kota kabupaten yang ada di Provinsi Banten, dengan rutenya dari Bonakarta ke rumah dinas wali kota. Kalau nonton kan nggak bayar, gratis. Iya, kalau nonton gratis ya. Jadi kalau mau ikutan juga ikutan melalui kecamatannya masing-masing. Langsung dikoordinir sama kecamatannya. Kita gitu sudah ada kepanitiaan dari Dindikbudnya, juga dari masing-masing kecamatan. Ada tema khususnya kita membahas tentang apa gitu buat Kirab Budaya edisi sekarang? Waduh, Ibu jadi lupa ya. Ini mengangkat kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah. Temanya mengangkat kebudayaan daerah, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan di Jombang, kecamatan Jombang di Cilegon ini kan ada kesenian tradisional, ada Dayakan, yang ini kayak Dayak. Nah itu pakai kostum yang rame ya. Nah itu nanti misalkan kecamatan Jombang mungkin akan menampilkan Dayakan gitu. Terus kalau misalkan di Cibeber ada kesenian, bukan kesenian, tradisi baca zikir ya, zikir mulut. Itu bisa masyarakatnya ikut sambil pawai, sambil membaca zikir mulut gitu. Jadi khas masing-masing kecamatan. Oke, itu dari Kirab Budaya ya. Dan Bu, sebelum kita akhiri ini, kemarin gitu kan ada 2 sekolah di Kota Cilegon yang dapat penghargaan Adiwiyata ya. Betul. Itu tingkat nasional. Tingkat nasional. Dan
Itu seperti apa nih Bu? Kayak pembinaan ke sekolah-sekolah agar berprestasi. Kalau Adiwiyata itu kan yang itu terkait dengan lingkungan. Iya, benar. Itu biasanya dibinanya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada pembinaan ke sekolah-sekolah, timnya dari DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup, dan itu biasanya berjenjang dari kota, provinsi, nasional. Dan kemarin itu alhamdulillah ya, Cilegon mendapatkan juara di tingkat nasional. Kemudian untuk SD dan SMP kalau nggak salah. Kemudian ada juga yang di tingkat internasional. Internasional ya, yang di Kamboja itu. Di Vietnam atau Laos. Iya. Kebetulan Ibu juga ikut mendampingi di ibu kotanya, di kapitalnya yaitu Vientiane, ibu kota Laos. Nah, ini SMP 2 mendapatkan ASEAN Eco School. Ini merupakan sekolah yang berbasis lingkungan gitu. Ya kalau di Indonesianya Adiwiyatanya gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah memang kami nih mendukung sekolah-sekolah yang punya prestasi. Misalkan kalau kesenian juga ada yang udah tingkat nasional. Itu kemarin kita mendapatkan juara 3 nasional di FLS 2N, duet gitar itu ensemble ya, dari SMP IT Rodatul Jana. Kemudian juga tahun yang lalu juga SMP Negeri 1 menjadi juara 1 FLS 2N musik tradisional. Jadi anak-anak kita ini nggak kalah sama anak-anak kota kabupaten yang lain di seluruh Indonesia. Kita mencoba untuk mendorong Cilegon ini anak-anaknya kreatif, cerdas, mandiri, punya kemampuan passionnya, baik itu di bidang olahraga, di bidang kesenian ataupun di bidang sainsnya, akademisnya gitu. Ada potensinya ya Bu ya? Banyak potensinya. Sebenarnya pinter-pinter loh ya siswa-siswi di Cilegon ini. Pokoknya kalau udah mendengar Cilegon, kadang-kadang kota kabupaten lain kan agak ini juga gitu. Cilegon gitu kan. Iya betul. Nah Bu nih, ada nggak sih pesan-pesannya buat masyarakat maupun siswa dan mahasiswa di kota Cilegon untuk pembangunan pendidikan di kota Cilegon? Gitu. Pesannya? Iya. Cilegon ini melalui Dinas Pendidikan sebetulnya punya program-program yang pro rakyat, yang bagus, yang barangkali masyarakat belum tahu, dan kita mencoba memang mensosialisasikan melalui sekolah, melalui media, dan bila memang ada orang tua atau putra putrinya memang butuh bantuan loh untuk pendidikan gitu, silahkan datang ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan informasi yang utuh gitu kan, seperti beasiswa miskin, kemudian beasiswa full sarjana, kemudian juga tentu saja banyak sekali ya program, seperti halnya mungkin belum Ibu ceritakan, ada satu program bagus juga, yaitu pendirian 4 SMP ya, yang selalu Pak Wali sebutkan juga ya kepada masyarakat, dan ini sudah berjalan. Kita sudah bangun secara fisiknya juga, SMP Negeri 12, SMP Negeri 13, yang tahun depan 14 dan 15. Nah, sekolah-sekolah negeri ini tentu juga kami ingin masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di SMP negeri gitu. Silahkan dimanfaatkan sekolah-sekolah atau fasilitas yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, dan itu merupakan bentuk kepedulian perhatian dari pemerintah di bidang pendidikan. Ya. Karena memang kalau dulu zamannya saya sekolah SMP tuh cuma sedikit gitu ya Bu ya. Dari SD banyak, mau ke SMP negeri susah. Jadi akhirnya ke SMP swasta. Kalau sekarang ada nih. Ya, insya Allah ada penambahan, jadi lumayanlah banyak juga yang masuk ke negeri, terbantu orang tuanya gitu. Terakhir Bu, target dan harapan dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Terkait program-program tentu saja targetnya mudah-mudahan bisa tercapai, dan harapannya ke depan tentu saja kalau untuk pendidikan kan ini peningkatan sumber daya manusia ya. Jadi ke depan kita ingin masyarakat Cilegon ini dari mulai anak usia dini nih sampai nanti kelak mereka di perguruan tinggi itu menjadi generasi emas yang memang mereka punya kemampuan yang luar biasa gitu ya, tidak kalah dengan yang lain, apalagi di era digital ini gitu, punya kemampuan sehingga nanti bisa meneruskan cita-cita bangsa menjadi generasi penerus yang kreatif, yang mandiri, dan bisa berkompetisi
bukan hanya secara wilayah atau nasional, tapi juga secara internasional gitu, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya obrolan kita pada episode kali ini. Wah, udah kalau ngebahasin tentang beasiswa gitu kan, itu memang yang dicari gitu ya Bu ya sama masyarakat, karena pengen sekolah setinggi mungkin tapi dengan biaya seminim mungkin gitu kan. Dan alhamdulillah ini kita sudah banyak mendapatkan testimoni ya dari mahasiswanya penerima manfaat. Jadi mereka sangat terbantu. Bahkan ada orang tuanya, kalau nggak ada program ini kami kayaknya tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai di perguruan tinggi gitu. Ya itu kan memang merupakan upaya ya pemerintah agar sumber daya masyarakat Cilegon semakin meningkat, yang tentunya nanti menaikkan IPM-nya gitu. Oh iya benar. Indeks prestasi Iya, indeks pembangunan manusia. Kok jadi lupa ya? Iya, kenapa saya sebut prestasi juga gitu ya? Itu IPK. Iya benar. Oke Bu, terima kasih banyak ya sudah mampir ke studio Diskom Info dan sudah main di podcast Cilegon Maju. Nggak kerasa banget ya. Kalau ngobrol sama Bu Heni itu 30 menit sedikit kurang, masih butuh sampai 2 jam ya. Boleh nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya, oke Bu. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan warga Kota Cilegon. Saya Megawati yang bertugas dan juga narasumber di samping saya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Ibu Heni Anita Susila pamit. Terima kasih, jangan lupa nanti masih ada podcast-podcast lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.